Selamat datang di channel YouTube Citra Bangsa School Prinsip Lampung. Dukung channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan notifikasinya ya. And enjoy the video. Begitu dalam pamit kita ngomong, ingat memori yang tidak menyenangkan, langsung kesal. Bisa? Bisa. Karena emosi itu sangat amat otomatis, nggak bisa dilarang tuh. Sama kan? Kita juga gitu ya manusia. Ada nih artis yang ganteng. Oh itu langsung, ganteng banget. Itu kan emosi. Iya. Kan? Otomatis gak? Otomatis, gila ganteng banget. Atau kita sama-sama nih, ada cowok yang lewat terus kita ngomong, ganteng banget ya nggak? Wajar nggak? Wajar. Itu amat sangat manusiawi karena otomatis. Yang membedakan apa? Nanti di ranah perilakunya. Dia ganteng, tapi kan kita nggak harus peluk dia kan? Nggak harus kita kasih sesuatu kan? Catcalling, aduh mamaci ini. Kan tidak perlu ya. Kita tahu dia ganteng, ya benar. Ada emosi deg-degannya, ada perasaan deg-degannya, ada. Duh, gimana nih? Ada happy-nya nih, ada perasaan emosi campur aduk nih, deg-degan dan lain sebagainya. Kita akan merasakan itu secara otomatis, tapi pilihan kita ketika berperilaku mau seperti apa. Gitu. Oke, yang keempat, kita tidak bisa melenyapkan emosi karena emosi memiliki fungsi penting. Jadi jangan bilang, udah buang emosinya, buang sedihnya. Sedih itu diperlukan, cemas itu diperlukan, takut itu diperlukan. Bahkan di agama kita, perasaan malu itu sebagian dari iman. Karena kalau nggak malu lagi, ya pusing deh yang kita lihat pokoknya, ya kan? Nah, jadi itu memang akan menjadi sebuah bagian di dalam diri kita dengan kadarnya masing-masing. Gitu. Terus, emosi tidak berlangsung selamanya. Itu yang harus kita ingat dan sadari. Bahwa bisa jadi kita sekarang sedih, nanti kita senang. Nanti kita lagi senang-senangnya, bisa jadi pasti nanti akan sedihnya. Tapi, Mams, perlu diperhatikan, bukan berarti ketika kita senang kita nungguin. Aku tuh takut Mbak Anissa untuk ngerasain senang, karena aku tahu nanti ke depan akan sedih. Nah, itu beda ya, beda persepsinya tuh. Ketika kita tahu pada momen-momen tertentu, kita wise, menerima, menikmati. Lagi senang ya aku senang, lagi sedih ya aku terima penderitaan ini. Ke depan seperti apa kita akan jalani. Tapi ketika yang kedua yang saya bilang tadi bahwa saya takut ya untuk merasakan senang, pada dasarnya kita tidak hear and now. Itu tidak menikmati momen itu. Yang harus kita terus ada di kepala kita bahwa kita harus menyadari bahwa ya iya di depan itu akan selalu seperti itu. Makanya menikmati. Sama balik lagi kalau di dalam agama kita juga gitu ya. Senang tidak boleh berlebihan, sedih pun tidak boleh berlebihan karena akan ada masanya. Dan tadi emosi otomatis kita saling sayang-sayang sama satu orang, 3 hari kemudian bisa kesel, bisa marah gitu kan. Jadi tidak ada yang perlu sampai pelan-pelan gitu. Yang terakhir, emosi merupakan jalan terbaik untuk kita mengetahui apa yang sedang kita pikirkan. Kadang-kadang gitu ya, masalah emosi dan pikiran ini nggak berjalan bersamaan. Perasaan itu apa sih? Perasaan itu adalah emosi yang sudah kita masukkan logika di dalamnya. Oh, aku senang ya. Oh, aku marah ya. Itu kan ada emosi marah. Terus kita tambahkan situasinya. Kita artikan. Oh, artinya begini. Itulah perasaan. Gitu. Jadi kita kadang-kadang memahami diri itu menurut saya proses seumur hidup, Mams. Inginnya saya sekarang itu tidak sama dengan inginnya saya 2 tahun yang lalu. Harapan saya 2 tahun kemudian sama nggak? Nggak pernah sama. Kita suka dulu warna merah, sekarang bisa jadi putih sama Majid. Nah, akan berubah-ubah. Jadi sebenarnya kenapa nih yang saya tekankan di awal ini mamsnya dulu, orang tuanya dulu, karena kita nggak akan bisa membantu orang secara emosional kalau kita aja tidak selesai secara emosional. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita perlu mengenal diri kita terus-menerus. Jadi proses awareness, proses paham, proses tahu kebutuhan, tahu yang kita rasakan, itu proses sepanjang usia. Jadi bukan berarti udah menikah selesai. Kan dulu harusnya remaja aja. Remaja kan yang labil, sekarang aku gak labil. Belum tentu, Mams. Justru sekarang yang
kegalauan-kegalauan itu gitu kan. Jadi itu proses sepanjang usia terlalu besar bagi kita sehingga kita mendenial ya. Misalnya nih, dia punya teman sebangku, terus dia ngobrol sama temannya, oh ya temannya punya teman baru, kok kayak lagi asik, dia kemampuan sosialnya nggak bagus banget ya anak kita, dia merasa diasingkan. Kan kalau kita ngeliatnya, ya udahlah temenan aja, udah cari teman yang lain gitu kan. Tapi bagi anak, jangan-jangan itu direspon sebagai sesuatu hal yang tidak menyenangkan dan besar. Karena apa? Di fase mereka kita harus cek kita memang di fase kita dewasa, tapi kita harus ingat di fase anak kita. Anak kita di fase itu teman itu menjadi hal penting, ya kan? Teman jadi hal penting. Jadi ketika ada penolakan dari teman, itu mimpi buruk bagi dia. Kita sanggup nggak menerima dan juga menangkap sinyal-sinyal yang seperti itu dari anak kita? Bisa menangkap sinyalnya dari mana? Ya, kita harus dekat dengan anak kita. Kita lihat apa perubahan yang terjadi. Kadang-kadang kan anak nggak ngomong langsung. Misal lagi cerita-cerita dia ngomong, iya tadi temannya kasih makanan aku nggak dikasih. Bukannya datar aja kan? Tapi sebenarnya kita harusnya menangkap dong bahwa itu jadi hal penting. Dari satu hari sekolah itu loh yang dia mention. Berarti itu berkesan bagi dia. Nah kita dalami, kenapa? Sedihkah? Marah sama temannya. Tapi kalau kita nggak menangkap dan tidak dekat sama anak kita, dekat di sini bukan hanya cuma sekedar ada secara fisik ya, tapi ada kontak dan interaksi dengan anak kita. Lebih dalam lagi, kita baru bisa tuh menyentuh yang seperti itu. Oh ini anak saya tuh nggak cerita di bagian ini, nih anak saya cerita bagian itu. Nah itu menjadi penting. Oke, Mams? Oke? Jadi memang tadi yang saya bilang ya, setelah kita menyiapkan ke diri kita, tantangan keduanya adalah ke anak. Dan ke anak itu problemnya adalah pasti dia makna-makna tersirat dan tersurat gitu ya. Tidak akan langsung belak-belakan menceritakan aku sedih, aku begini, enggak. Atau misalnya, udah deh, gak usah ngaji aja gitu ya. Saya ada cerita nih, ponakan saya, gak usah ngaji aja. Oh di rumah saya dipanggil Maca, gak usah ngaji aja Maca. Kenapa? Karena kata dia, aku mau dipotong. Kata temanku, aku mau dipotong lidahnya. Kenapa? Ternyata dia bawa mainan. Terus dia tuh maksudnya biar main bareng. Kan maksudnya baik nih, dia udah dari rumah bawa mainan, main bareng. Terus temennya minta, ya kan anak kecil umur 5 tahun gak ngerti bahwa minta itu ya belum tentu dibeliin. Dia dibeliin ya mungkin karena keluarga kita, orang di rumah gitu kan. Temennya kan tuh bilang gini, mana nih katanya kamu mau beliin juga, dia cerita dia dibeliin. Katanya mau dibeliin juga, kok enggak? Ah kamu bohong, saya potong aja nanti biar aja digunting mulutnya. Mungkin menurut temannya tuh kayaknya di neraka nanti digunting kalau bohong gitu loh. Bagi dia itu hal besar. Jadi belum berangkat ngaji, masih 2 hari lagi itu sudah diceritakan. Dan ceritakan itu bukan langsung mau ngaji takut itu tuh enggak, dia bilangnya nanti digunting, tolong beliin. Jadi datang langsung minta buka Shopee mau beli. Kan kalau kita lihat dia anak megang mau buka Shopee, kita mikirnya anaknya ya minta beli mainan aja gitu kan. Tapi ternyata ada ketakutan di dalamnya bahwa temannya ini mau menggunting lidahnya. Itu nggak mungkin kan? Ya nggak mungkin sebenarnya. Tapi bagi anak itu penting nggak? Penting. Besok paginya kita kira juga oh udah lewat. Besok paginya bangun tidur langsung. Jadi nggak baca dipesenin di Shopee. Kalau nggak mau ngaji, nah, berarti apa? Berarti ini benar-benar membekas bagi dia. Nah, kita bisa tahu itu anak juga akan bercerita dan menganggap kita penting kalau kita dekat. Oke, Mams? Oke, memang begitulah ya. Kalau saya juga menangani klien anak ataupun psikolog di tempat kami melayani klien anak tuh pasti kita nggak bisa satu kali. Karena anak tuh jago banget menutupi perasaannya. Apalagi dengan anak-anak yang tidak terbiasa